Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Bincang-Bincang Santai Podcast SMK Negeri 1 Bangkinang. Bersama saya Rizka Rianda, saya adalah guru SMK Negeri 1 Bangkinang yang berada di bidang Bahasa Indonesia. Podcast kali ini akan membahas tentang apa itu TITL. Untuk kali ini saya telah kedatangan Bapak Suryadi Pajrin. Beliau adalah ketua jurusan daripada TITL. Di sini kita akan membahas sedikit apa itu TITL. Oke, Bapak, yang ingin saya tanyakan untuk pertama kalinya, tentu kabar dari Bapak. Bagaimana kabar dari Bapak Suryadi Pajrin? Alhamdulillah, terima kasih Pak Rian. Alhamdulillah kabarnya baik. Luar biasa pagi ini, cuacanya mendukung, suasana hati pun mendukung. Oke, jadi untuk podcast kali ini kita akan mengusik serta membahas apa itu TITL. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah, apa sih Pak sebenarnya itu TITL? Baik, terima kasih Pak Rian. TITL kepanjangannya yaitu Teknik Instalasi Tenaga Listrik, ya, mana TITL ini adalah salah satu kompetensi keahlian dari program keahlian Teknik Ketenaga Listrikan. Jadi di SMK itu ada program keahlian Teknik Ketenaga Listrikan, itu memiliki beberapa kompetensi. Nah, ada pembangkit, jaringan, teknik pendingin, dan instalasi. Nah, TITL sendiri itu adalah yang bagian instalasinya gitu. Oke. Berikutnya yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah kegiatan pembelajaran yang seperti apa sih Pak yang dibahas di dalam TITL itu? Nah, kita di teknik instalasi tenaga listrik ini seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya kita lebih mengarah ke instalasi, ya, artinya instalasi kita memasang instalasi gedung, ya, kita memasang intinya gini, bagaimana listrik, ya, yang dihasilkan itu bisa dimanfaatkan, baik itu di gedung, baik itu di industri. Nah, kita di teknik instalasi mempelajari bagaimana memanfaatkan energi listrik tadi. Nah, contohnya bagaimana kita memasang penerangan, ya, sistem penerangan sehingga listrik itu bisa memanfaatkan dengan maksimal untuk penerangan di suatu ruangan, di suatu gedung, di suatu lapangan, ya, jalan misalnya. Nah, kita mempelajari itu. Berikutnya juga kita mempelajari bagaimana listrik itu bisa disalurkan sehingga listrik itu termanfaatkan secara maksimal. Ya, lalu juga di teknik instalasi listrik ini juga kita tidak hanya untuk gedung, tapi juga ada materi yang membahas penerapan energi listrik itu sendiri di industri. Ya, contohnya kita bagaimana menyiapkan sistem instalasi untuk mengendalikan motor-motor listrik misalnya di industri, karena di industri kan rata-rata semuanya sudah menggunakan ini ya, motor-motor listrik untuk kebanyakan pekerjaan. Nah, itu juga kita dipelajari. Ada yang mempelajarinya dengan pengendalian motornya secara manual, ada juga yang menggunakannya otomatis. Itu ada yang namanya PLC, ada namanya smart relay di sana. Nah, itu jadi kita mencakup, ya, bagaimana listrik itu memang betul-betul energi listrik yang dihasilkan itu bagaimana betul-betul termanfaatkan dengan optimal sehingga listrik ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sendiri. Nah, termasuk juga kita mempelajari bagaimana sebenarnya memperbaiki peralatan-peralatan rumah tangga seperti halnya misalkan setrika, ya, magicom, nah, kipas angin, ya, dispenser, peralatan-peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik termasuk pompa air misalnya. Nah, itu kan juga
berupa bentuk dari pemanfaatan energi listrik itu sendiri gitu. Nah, jadi dalam pembelajarannya pun ya kita ada beberapa kategori ya. Pertama mungkin pembelajaran di kelas ya, seperti halnya pembelajaran wajib A wajib B, pembelajaran muatan nasional ya. Ya, kita juga ada belajar teori, lalu juga kita belajar praktek di bengkel ya. Praktek di bengkel, kita mempunyai bengkel yang saya rasa sudah cukup memadai lah untuk melakukan kegiatan praktikum. Kita ada bengkel instalasi, kita ada bengkel pekerjaan dasar, kita ada bengkel listrik dasar. Nah, rasanya sangat mumpuni untuk melakukan kegiatan praktikum di sini. Lalu selain itu juga kita ada mengadakan pembelajaran di luar sekolah seperti halnya kunjungan industri. Karena seperti tahun kemarin itu kita melakukan kunjungan industri ke Padang, ke PLTU Teluk Sirih ya, PLTU Teluk Sirih, salah satu pembangkit listrik tenaga uap ya, yang kapasitasnya cukup besar di sana. Nah, selain itu juga ada nanti siswanya kita terjunkan ke industri langsung dalam kegiatan program yang namanya PKL ya, praktek kerja lapangan. Nah, nanti di sana siswa itu langsung bekerja di industri, bekerja di lapangan, dan mereka merasakan sendiri bagaimana pengalaman bekerja di lapangan. Kerja listrik itu seperti apa sih gitu loh. Nah, mereka akan mengalami sendiri. Ya, mungkin gambarannya seperti itu, Pak. Oke, berarti kita di sini sangat membutuhkan tenaga listrik ya, Pak. Berarti kehidupan kita itu tidak jauh dan tidak pernah tidak membutuhkan yang namanya TITL ya, Pak? Iya, tepat sekali. Karena gini, dari program pemerintah pun, seperti disampaikan Bapak Presiden juga, bahwasanya untuk ke depan ini, paling tidak 5 tahun ke depan ini, itu program pemerintah itu lebih menggiatkan listrik. Bahkan sekarang kan pemerintah lebih banyak berusaha untuk membangun pembangkit listrik agar nantinya seluruh wilayah Indonesia ini bisa terlayani energi listrik itu sendiri gitu loh. Nah, kayak ya hampir seluruh aspek kehidupan kita itu ya tidak bisa jauh-jauh lah dari listrik gitu, Pak Rian. Oke. Ini merupakan pertanyaan yang terakhir nih Bapak Suryadi, yaitu bagaimana sih prospek dari TITL itu sendiri, seperti apa prospek ke depannya gitu Pak? Ya, seperti saya sampaikan juga tadi, bahwasanya program pemerintah sekarang lebih banyak mengarah ke listrik. Nah, artinya ya kita mempunyai peluang yang cukup besar untuk menjadi pemain di dalam kegiatan ini gitu loh. Nah, di hampir setiap keseharian kita menggunakan listrik. Di dalam program yang ada pun pembangunan jaringan listrik kita lihat makin hari itu makin bertambah terus ya. Jadi bahkan alumni kita itu mulai listrik ini dibentuk itu dibuka jurusannya itu tahun 2014. Nah, berarti sekarang kita sudah menamatkan sudah menamatkan 4 angkatan. Ya, sudah menamatkan 4 angkatan, dan rata-rata ya sebagian besar dari alumni kita alhamdulillah sudah bekerja ya, ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan listrik, di biro, ya di CV, di industri, ya. Ada juga yang mandiri, buka usaha sendiri. Nah, jadi terkait dengan itu ya, artinya terutama untuk di Kampar ini kan kita salah satu-satunya jurusan sekolah yang membuka jurusan listrik. Artinya peluang kita cukup besar kalau untuk di Kampar ini
ya, dan memang seharusnya ya kita di sinilah nantinya yang akan mengisi kebutuhan-kebutuhan tenaga kerja listrik terutama untuk Kabupaten Kampar. Nah, artinya bisa dikatakan peluang kita cukup besar untuk di listrik, tapi dengan catatan ya tentu kita harapkan memang tamatan kita itu memang ketika mereka tamat itu memang mereka memiliki skill yang mumpuni. Nah, itulah yang kita usahakan terus di jurusan listrik ini. Jadi bagaimana kita melatih, bagaimana kita menyiapkan siswa-siswa kita menjadi tamatan yang nantinya bisa bermanfaat di masyarakat, bisa diterima di dunia kerja, bisa berpartisipasi di dalam masyarakat, ya, sehingga alumni kita ini boleh dikatakan ya ketika mereka tamat itu mereka bisa siap terjun seperti tagline-nya SMK, ya, itu SMK bisa, artinya ketika siswa ini selesai ya bisa terpakai di masyarakat, ya. Mungkin itu Pak Rian. Oke, terima kasih Pak untuk informasinya. Demikianlah bincang-bincang podcast SMK Negeri 1 Bangkinang kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. SMK Negeri 1 Bangkinang mengukir prestasi, berfaedahlah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.